Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang program yang kami buat, yaitu registrasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardin Purwaputra dan dua rekan saya Muhammad Fatah Habiburiadi dan Alakim. Untuk materi pertama yaitu tentang layout UI yang kami gunakan akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Habiburiadi dengan NIM A11 2022 14409. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout yang telah kelompok kami bikin untuk registrasi mahasiswa. Yang pertama terdapat nama, lalu ada alamat, asal sekolah, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Untuk jenis kelamin, kita tidak memakai field text field, tapi kita menggunakan combo box yang berisi laki-laki dan perempuan. Setelah itu terdapat juga ada 3 button yang terdiri dari delete, save, serta edit. Selain button, kita juga menambahkan tabel untuk menampilkan data-data yang telah diinput dari inputan di atas dan menampilkan data dari database. Baik, untuk kelas diagram program mahasiswa baru kami menggunakan hanya satu panel, yaitu untuk formnya, dan disitu berisikan function form, get data, save action perform, get table one mouse click, hidden button, button hapus, button edit, dan mainnya. Jadi kenapa kita membuat hanya satu panel? Karena tidak ada relasi dari panel lain, jadi yang kami gunakan hanya satu panel saja, seperti itu. Untuk tabel diagramnya sendiri, yaitu tabel mahasiswa, terdiri dari nomor yang bertipe integer, kemudian ada nama yang bertipe varchar dengan length 100, kemudian ada alamat bertipe varchar yang memiliki length 255, kemudian ada asal sekolah varchar yang memiliki panjang 100, kemudian ada jenis kelamin varchar memiliki panjang 11, lalu ada email yang memiliki panjang 100, yang terakhir ada nomor telepon yang bertipe integer. Untuk konstruktornya isi nama, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, email, nomor telepon, kemudian ada set dan get, lalu ada print atribut, edit atribut, dan hapus atribut. Terus untuk narasi program, user mahasiswa baru mengisi nama lengkap, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Setelah itu, data yang telah diinput akan masuk ke dalam database mahasiswa. Apabila ada data yang salah input, maka user bisa melakukan edit pada data tersebut. Baik, selanjutnya fitur save. Di sini saya membuat sebuah button yang berisikan save dan source kodenya seperti ini. Jadi yang pertama-tama saya membuat variabel untuk getternya, ada nama, alamat, asal sekolah, dan kemudian jenis kelamin saya menggunakan select box. Jadi pakai indeks, dan nantinya ada 2 isi, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian ada jenis kelamin, email, dan telepon. Untuk saya sendiri, yaitu query-nya insert into mahasiswa. Jadi di sini tabel database-nya itu mahasiswa, berisikan nama, alamat, asal sekolah, dan sampai ke nomor telepon. Kemudian selanjutnya saya membuat setter untuk variabelnya. Di sini ada nama, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, email, dan teleponnya. Yang mana nantinya ini akan masuk ke database sesuai dengan value yang diinput. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data yang sudah kita input tadi dan masuk ke database di tabel yang sudah kita buat di layout. Yang pertama, kita buat metode baru bernama getData.
Lalu kita gunakan default table model untuk menampilkan datanya dengan nama tabel model. Lalu default tabel model, nama variabel tabel yang sudah kita buat tadi bernama jtable1. Setelah itu model.setRawCount kita mulai dari 0. Lalu kita buat variabel SQL dengan tipe data string. Setelah itu kita buat query-nya, yaitu select bintang from mahasiswa, di mana bintang berarti all. Berhubung kita hanya mempunyai satu tabel, maka kita tampilkan saja semuanya. Setelah itu kita panggil beberapa library seperti prepare statement dan result set. Jika ada hasilnya, maka kita akan tentukan nilai-nilai yang akan tampil di tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara integer id sama dengan rs.getInteger. Nah, no ini kita ambil dari tabel yang sudah kita buat di database. Jadi semuanya disesuaikan dengan isi tabel masing-masing. Lalu kita panggil tempat data tersebut akan tampil, yaitu di objek. Kita buat raw data yang berisi ID, nama, alamat, asal sekolah, jenis kelamin, email, dan telepon. Disesuaikan dengan isi tabel masing-masing. Setelah itu kita panggil model.addRow. Setelah kita berhasil memanggil isi yang ada di database kita tadi, maka kita bisa menutup rs atau result set dan prepare statement yang tadi. Itu merupakan hasil yang kita dapat jika kita berhasil menampilkan data-data yang ada di dalam database yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti berikut hasilnya. Ini merupakan data yang ada di dalam database yang sudah kita buat tadi. Kemudian fitur update, di sini saya juga membuat buttonnya, yaitu edit. Ini adalah source code-nya. Jadi button edit sendiri itu diambil dari selected row yang dimana itu dari mouse click ini. Karena ini adalah button edit, jadi inputannya ambil dari selected row, yaitu row paling atas atau row ke 0. Nah, kemudian di sini saya membuat getternya untuk nama, alamat, sampai ke telepon. Nah, di sini saya membuat perkondisian, yaitu untuk data yang diedit itu harus diisi semua. Kalau tidak, nanti akan muncul pesan error. Nah, untuk query-nya menggunakan update mahasiswa set namanya sampai semua variabelnya where no atau numbernya, yaitu ID-nya tadi yang kita ambil dari row pertama ini. Kemudian di sini saya membuat setternya untuk nanti mentransfer datanya. Kemudian setelah usernya menginput semuanya, nanti akan muncul message data berhasil diupdate. Untuk tambahan, saya membuat function untuk menghide button itu pada button save. Jadi nanti ketika usernya mau mengedit, nanti tombol save ini akan di hidden atau dihilangkan lebih dahulu, seperti itu. Dan untuk kodenya seperti ini, private void hidden, kemudian di set boolean dan nilainya is true. Di sini saya akan menjelaskan button delete atau button hapus, dan ini untuk codingannya. Oke, kita mulai. Untuk codingan awal ini itu mirip seperti codingan saya yang di atas. Seperti ini.
dirubah dikit saja. Baik, kita lanjut ke bawah, lanjut lagi. Untuk bawahnya ini caption pen titik show message dialog kurung this koma, tanda petik pilih baris yang akan dihapus, kurung titik koma, bawahnya return titik koma. Baik, untuk lanjut baris bawahnya int confirm sama dengan caption pen titik show confirm dialog kurung this koma, petik yakin, dan ada tanda tanya ini. Terus petik kurung titik koma, bawahnya lagi if confirm sama dengan caption pen titik this option kurung, lanjutannya string id sama dengan jtable titik get value x kurung slash row koma 0 kurung titik toString kurung titik koma. Baik, untuk bawahnya lagi kita panggil TreeRange, terus bawahnya string SQL sama dengan delete from mahasiswa where no sama dengan tanda tanya batik titik koma, bawahnya prepare statement stmt sama dengan on titik message statement SQL stmt string kurung 1, id kurung titik koma, bawahnya int row delete sama dengan statement titik execute update kurung titik koma, bawahnya if row delete 0 kurung, bawahnya caption pen titik show message dialog this koma, tanda petik data berhasil dihapus, bawahnya reset form kurung titik koma, bawahnya get state kurung titik koma, lalu kita tutup dengan statement titik close. Selanjutnya untuk alur dari program yang kami buat yaitu registrasi mahasiswa baru, nantinya pengguna akan ditampilkan tampilan UI yang seperti ini. Jadi untuk yang pertama-tama pengguna harus menginputkan semua tabelnya. Dan kemudian setelah semuanya terisi, pengguna bisa langsung mengklik save. Kemudian di sini muncul notif data berhasil ditambahkan. Klik saja OK. Nah, data yang sudah diisikan tadi akan masuk ke dalam tabel yang ada di bawah ini. Dan jika pengguna salah input, bisa klik data yang mereka inputkan, misalkan ini, kemudian bisa diganti di sini. Nah, ketika sudah selesai mengeditnya, bisa klik edit saja, seperti itu. Dan yang terakhir, kami menyediakan fitur untuk mendelete inputan yang sudah dilakukan. Itu tinggal klik saja tabelnya, kemudian delete. Yakin, seperti itu. Baik, untuk itu saja penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.